Sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Mana? Dia tunggak tengok kayak mau maling. Ludahilah si mangkoknya. Ibu dipenjarakan. Salah apa ibunya gitu. Hai Nur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau. Lagi buat enjoy. Oke guys, di sini saya akan bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Jadi langsung saja kita bahas. Tunggu dulu guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini ada giveaway lagi loh guys. Hadiahnya apa kak? Hadiahnya ada dua. Ada handphone iPhone 6s dan uang Rp500.000. Oke, nah cara mendapatkannya gimana kak? Gampang banget caranya. Kalian subscribe channel YouTube Sanggup Project. Oke, nah ini. Nah kalau misalkan kalian sudah subscribe, lalu kalian nonton videonya sampai akhir. Biar apa? Biar kita tahu bahwa memang kalian itu benar-benar ingin mendapatkan hadiahnya. Kalian harus aktif di channel Sanggup Project. Kalian harus komen, harus like, harus nonton. Biar apa? Biar kita tahu gitu. Biar kita tahu, oh ini yang pengen dapat hadiahnya loh. Namanya muncul selalu gitu. Nah terus kalau misalkan kalian sudah subscribe, sudah nonton, lalu kalian screenshot. Dan kirim bukti screenshotannya kemana? Ke Instagram @dbeshan. Oke? Nah terus kalau misalkan kalian sudah melakukan syarat-syarat tersebut, kalian komen di video ini dengan komenan Don plus nama Instagram kalian guys. Nah kalau misalkan kalian sudah, kalian juga harus share video ini. Biar apa? Biar menjadi poin lebih. Biar nama kalian tuh selalu muncul. Dan aku tahu bahwa kamu ingin mendapatkan hadiahnya. Nah jadi gitu guys, ayo ikutan giveaway-nya biar kalian dapat hadiahnya iPhone 6s dan uang Rp500.000. Jadi ada dua pemenang. Oke, jadi ayo kita ikutan. Hayu gaskeun. Oke guys, apa yang mau aku bahas? Aku mau bahas soal berita viral di mana ada seorang pedagang meludahi mangkok pembeli. Kayak jijik banget gitu ya. Kita beli sesuatu terus mangkoknya diludahi. Atas dasar apa? Nah, kita bahas di sini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu videonya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Ya, ini tukang ini ya, pedagangnya. Saus, masukin kecap, terus masukin bumbu gitu, dan masukin apa? Bakso cuangki ini ya, bakso cuangki yang ada tahu-tahunya gitu. Masih ada yang lewat tuh. Disimpan. Tutup. Oke. Terus mana? Dia tunggak tengok kayak mau maling. Ludahilah si mangkoknya. Kenapa ya? Langsung dimasukkan kuah dan bakso cuangkinya. Mungkin si micinnya ketinggalan gitu. Ludah dianya memang asin. Enggak gitu. Nah, jadi kenapa gitu tukang bakso cuangki itu meludahi mangkok pelanggan? Jadi ceritanya gini. Di suatu hari ada seorang ibu-ibu dan anak kecil gitu. Lagi main di depan rumahnya gitu. Ada pedagang dong lewat, pedagang bakso cuangki tersebut yang dipikul gitu kan. Nah terus anaknya ibu itu tuh pengen beli si bakso cuangki tersebut. Diberhentiin lah sama ibunya. Mang beli bakso cuangki. Berhenti si amangnya. Berhenti tepat di depan rumah ibu yang beli tadi. Si amangnya berhenti di situ. Si amangnya langsung bikin meracik racikannya, memasukkan kuah dan bakso cuangkinya. Dan lama-kelamaan tunggak tengok gak ada siapa-siapa, diludahin. Jijik gitu. Makanan diludahin. Kayak gak kebayang gitu. Ludahnya ludah orang. Gimana kalau misalkan ludahnya itu mengandung sesuatu yang berbahaya gitu. Maksudnya ada penyakit apa, kan nular gitu, takutnya kayak gitu. Nah, dan kenapa ini bisa ketahuan? Soalnya ibu pembeli bakso cuangki itu merasa curiga dengan gelagat si bapak-bapak itu. Dan ibu itu mempunyai CCTV di rumahnya gitu loh. Nah, dia mantau dong di monitor gitu, di TV-nya itu kan. Mantau.
ternyata ada kejadian yang memang tak terduga, yaitu si bapaknya meludahi mangkok si ibunya itu. Nah, pada saat itu mangkoknya itu milik pembeli, dan pembeli masuk rumah dulu. Entah mau ngapain lah ya, ditinggal sebentar. Nah, jadi ada kesempatan untuk si tukang dagang cuangki itu meludahi mangkok pembelinya. Terus setelah ketahuan seperti itu, si ibu tidak menegur. Karena ya takut, soalnya maghrib-maghrib kejadiannya. Suaminya nggak ada, belum pulang gitu loh, kerja atau apalah. Nah, setelah tahu itu ya udah, ibunya nggak ngomong apa-apa dan masuk ke dalam rumah, dibuang lah. Nggak mungkin dong dimakan, jijik gitu kan. Langsung dicuci itu mangkoknya sampai bersih kan. Nah, ibu pembelinya itu membagikan video hasil CCTV-nya ke grup warga di situ gitu, maksudnya ke tetangga-tetangganya. Dan ada salah satu tetangganya membagikan ke sosial media lain dan viral. Nah, hal ini sudah ditanggapi oleh kepolisian. Dan polisi mencari tahu kenapa ini gitu, ada motif apa di balik semua ini. Apakah pedagangnya ini benci gitu terhadap pembelinya sampai diludahin? Apakah ada hal lain? Nah, jadi setelah dicari tahu sama polisi, dan motifnya itu adalah penglaris, guys. Kenapa pedagang itu pengen laris dengan cara seperti itu? Karena dia itu pernah ke suatu orang pintar atau dukun. Nah, dukun itu berkata kepada pedagang itu kalau misalkan mau laris harus diludahin dulu. Dilakuin lah sama pedagangnya itu gitu, diludahin. Kadang-kala ya kalau misalkan kita beli sesuatu dari mamang-mamang yang ya jualannya dipikul, mau bakso cuangki, mau cilok, apapun itu, kadang suka kasihannya gitu, makanya kita beli dagangannya. Tetapi pedagang itu mah malah kayak gitu loh. Nah, dan ini tuh sangat merugikan banyak pihak, terutama pedagang lainnya gitu loh. Kadang kita suka jadi takut serius kalau misalkan beli apa itu pengen diliatin gitu soalnya takut kalau ditinggal sedikit, takut gitu. Kita harus hati-hati juga kan. Nah, jadi ini berimbas kepada pedagang-pedagang lain, jadi ya kita agak sedikit hati-hati gitu, takut juga kan kalau misalkan ada seperti itu lagi. Dan ini ya sangat perilaku yang sangat negatif banget gitu, sangat tidak terpuji. Nah, terus kasus ini tuh masih ditangani, guys. Karena apa? Karena pembelinya belum melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, jadi di mana pelaku mendapatkan sanksi itu harus ada laporan dulu dari korban atau pembeli tadi ya. Tetapi pembeli tadi tidak ada melaporkan. Mungkin karena kasihan juga gitu ya sama si mamang-mamangnya. Tetapi si mamang-mamangnya malah kayak gitu. Memang sungguh terlalu mamang. Parah banget ya. Ya intinya kita harus lebih hati-hati lagi lah gitu. Kalau beli apapun itu kita liatin gitu. Takutnya kan ya ada yang seperti itu. Walaupun gak semuanya ya. Walaupun 1 di antara 1000 mungkin gitu. Gak semuanya. Tapi kadang ya takut juga. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan kedua ya. Pembahasan pertama mungkin sampai di situ aja. Pembahasan kedua itu yaitu viralnya seseorang yang ingin memenjarakan ibunya. Wow, ibu dipenjarakan, salah apa ibunya gitu. Nah, jadi gini guys ceritanya. Ada seorang ibu berusia 60 tahun, suaminya sudah meninggal, dan ibunya mempunyai harta warisan, dan harta warisannya harus dibagikan ke anaknya. Dan anaknya itu menjual harta warisannya sebesar 200 juta berupa tanah. Nah, sesudah dijual, ibunya mendapatkan bagian sebesar 15 juta. Nah, uang 15 juta itu oleh ibu tersebut dibelikan motor. Dan motornya sudah ada. Motornya disimpan di rumah saudaranya, nggak di rumah ibu itu. Nah, bermaksud untuk apa? Untuk dipakai bareng-bareng. Nah, anaknya itu yang kebagian harta warisannya itu menanyakan, nah motornya di mana gitu loh. Ternyata motornya di rumah saudaranya. Dan anaknya itu nggak terima kalau misalkan motornya ada di tempat saudaranya. Jadi nggak terima kalau misalkan motornya itu dipakai bareng-bareng. Terus jadi ibunya itu disangka menggelapkan motor atau menggelapkan uang yang 15 juta itu gitu loh. Dan anaknya bermaksud untuk memenjarakan ibunya. Ini anaknya berusia 40 tahun ya, udah bapak-bapak guys. Dia laki-laki ya. Udah bapak-bapak, dia emang gak mikir ya dia bakal punya anak kalau sama anaknya digituin gimana gitu loh. Ibunya itu 60 tahun, udah gak ada suaminya gitu loh. Tapi pasti ada anak-anak yang lain atau saudara-saudara yang lain yang merangkul ibunya, membela ibunya. Cuma emang si bapak-bapak itu yang 40 tahun yang memenjarakan ibunya, ya emang nggak punya pikiran gitu menurut aku. Maksudnya perkara uang 15 juta aja dipermasalahin sampai jalur hukum gitu loh.
Tetapi pihak kepolisian untungnya menolak laporan ini. Dan mulianya ada salah satu anggota polisi yang mau mengganti uang 15 juta tersebut gitu loh. Karena ya iya sih, maksudnya aku juga mikir kalau misalkan perkara uang gitu sampai memenjarakan orang tua gitu, maksudnya dia aja hidup dari kecil sampai dia menikah gitu dibiayain sama ibunya lebih dari 15 juta, nggak bakalan terhitung gitu. Tetapi perkara uang yang segitu dia mau memenjarakan ibunya yang udah 60 tahun gitu loh. Kayak gak ada pikirannya gimana gitu loh. Buat kalian ya, buat yang nonton, buat aku, buat kita semua gitu, kita perkara apapun itu tolong harus menghargai orang tua, jangan sampai kayak gitu. Oke guys, mungkin itu yang bisa aku bahas. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, gede enjoy.